Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, ketika mendengar tentang Yesus, ada yang mengatakan ia adalah Yohanes yang bangkit. Ada yang mengatakan dia adalah Elia, atau seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dulu. Herodes punya jawabnya sendiri tentang Yesus. Ia mengatakan bahwa itu adalah Yohanes yang sudah ia penggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Setidaknya Herodes itu mengakui tentang Yohanes dan kehebatannya. Walau Herodes pernah ditegur oleh Yohanes karena mengambil istri saudaranya, walau hatinya terombang-ambing setiap kali mendengar perkataan Yohanes, namun Herodes senang juga mendengarkan Yohanes berbicara. Herodes pun tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Namun sayang, Herodes sudah terlanjur bersumpah dan ia tak mampu menarik kata-katanya, sehingga Yohanes pun dipenggal kepalanya. Saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ada yang bisa kita lihat dalam diri Herodes. Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Maka ketika mendengar tentang Yesus dan mengatakan itu Yohanes, maka Herodes tahu bahwa Yesus adalah Dia yang datang dari Allah. Secara tidak langsung, Herodes juga mengakui Yesus sebagai yang datang dari Allah. Dan walau hatinya terombang-ambing, Herodes tetap senang mendengarkan Yohanes. Apakah kita masih memiliki sikap seperti itu? Walaupun telinga dan hati kita panas, namun kita tetap senang mendengarkan apa yang menjadi kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sabda-Mu adalah jalan dan kebenaran bagi kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu. Dan semoga mendengarkan sabda-Mu menjadi kesenangan hidup kami. Sebab Engkaulah sumber keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.